Assalamualaikum. Pagi itu, seperti biasa aku terbangun sebelum azan subuh. Tapi ada satu hal yang berbeda, rumahku terasa jauh lebih sunyi. Sudah 3 bulan aku tidak mendengar suara tawa cucuku. 3 bulan aku hanya bisa menatap foto kecilnya di layar ponsel, tanpa berani menelpon. Karena menantuku melarangku bertemu dengannya. Aku, seorang ibu yang membesarkan anakku dengan penuh perjuangan, kini dianggap tak pantas hadir dalam kehidupan cucuku sendiri. Dan pagi itu, aku memutuskan untuk tidak diam lagi. Kalau kamu suka kisah nyata penuh makna seperti ini, jangan lupa subscribe dan dukung channel ini agar lebih banyak hati yang bisa dikuatkan setiap pagi. Namaku Ratna. Usia sudah melewati 60 tahun. Setiap garis di wajahku menyimpan cerita tentang perjuangan, tentang kehilangan, tentang cinta yang tak pernah berhenti meski berkali-kali diuji keadaan. Sejak suamiku meninggal 20 tahun lalu karena sakit yang datang tiba-tiba, hidupku berubah sepenuhnya. Saat itu anak laki-lakiku masih duduk di bangku sekolah menengah. Ia masih terlalu muda untuk memahami kenapa ayahnya tak lagi pulang. Aku tidak punya pilihan selain menjadi kuat. Pagi hari aku membuat kue untuk dititipkan di warung. Siang hari menjahit pesanan tetangga. Malam hari kadang membersihkan rumah orang demi tambahan uang. Tanganku sering pegal, mataku sering perih. Tapi setiap kali melihat anakku tertidur lelap setelah belajar, lelah itu terasa terbayar. Dalam hati aku selalu berjanji, apapun yang terjadi, aku akan memastikan ia tumbuh menjadi lelaki yang bertanggung jawab. Waktu berjalan cepat. Anak kecil yang dulu sering memelukku saat takut petir kini tumbuh menjadi pria dewasa. Ia bekerja, lalu suatu hari datang memperkenalkan seorang perempuan yang akan menjadi istrinya. Aku menerimanya dengan hati terbuka. Bagiku, kebahagiaan anak adalah kebahagiaanku. Aku tak pernah ingin menjadi mertua yang menuntut atau ikut campur. Aku hanya ingin melihat rumah tangga mereka damai. Ketika cucuku lahir, rasanya seperti Tuhan memberiku hadiah atas semua air mata dan kerja keras selama ini. Aku masih ingat pertama kali menggendongnya. Tubuhnya kecil, hangat, dan harum susu. Jemarinya menggenggam ujung jariku dengan erat, seolah tak ingin melepaskannya. Saat itu aku menangis diam-diam. Rasanya seperti kembali menjadi ibu muda. Hanya saja kini hatiku lebih sabar dan lebih penuh syukur. Setiap pagi aku datang membantu. Bukan karena diminta, tapi karena aku ingin meringankan beban mereka. Aku menyiapkan air hangat untuk mandi bayi, mencuci botol susu, menimangnya saat menangis tengah malam. Kadang aku menginap jika mereka terlihat kelelahan. Aku tak pernah merasa itu beban. Justru rumah mereka menjadi tempat paling hidup bagiku. Tawa kecil cucuku adalah musik yang mengusir sepi di rumahku sendiri. Namun kebahagiaan itu perlahan berubah. Awalnya hanya hal-hal kecil yang nyaris tak terasa. Senyum menantuku tak lagi selebar dulu. Ia mulai menjawab dengan singkat. Jika aku memberi saran kecil, seperti cara menyendawakan bayi atau mengoleskan minyak telon, ia terlihat kurang nyaman. Aku mencoba memahami. Mungkin ia lelah. Mungkin ia ingin membuktikan dirinya mampu menjadi ibu tanpa bayang-bayang mertua. Aku mulai mengurangi datang. Dari hampir setiap hari menjadi 2 kali seminggu. Lalu sekali seminggu. Aku tak ingin dianggap mengganggu. Tapi semakin aku menjaga jarak, semakin terasa ada tembok tak kasat mata di antara kami. Suatu sore, saat aku hendak pulang setelah menjaga cucuku, menantuku berkata pelan, "Ibu, kedepannya tidak usah sering-sering ke sini. Kami ingin lebih mandiri." Aku tersenyum meski hati terasa tertusuk. "Baik, Nak. Kalau begitu ibu datang kalau memang dibutuhkan saja." Aku mencoba menguatkan diri. Tapi beberapa minggu kemudian,
Kalimat yang lebih menyakitkan keluar dari bibirnya. Untuk sementara, ibu jangan dulu bertemu anak saya. Anak saya. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Seakan aku orang asing. Seakan cucu yang selama ini kugendong dan kunyanyikan doa bukan bagian dari darah dagingku. Aku menoleh pada anakku. Berharap ia membelaku, atau setidaknya menjelaskan. Tapi ia hanya diam. Pandangannya turun ke lantai. Tidak ada keberanian di sana, hanya kebimbangan. Sejak hari itu, aku tidak lagi datang. Bukan karena aku tak rindu, tapi karena aku tak ingin memperkeruh keadaan. Setiap pagi, setelah sholat subuh, aku duduk di kursi dekat jendela. Cahaya matahari masuk perlahan, menerangi ruang tamu yang sunyi. Di atas meja ada foto cucuku yang kuambil diam-diam saat ia tertawa lepas. Aku menyentuh bingkai itu dengan jemari gemetar. Rindu ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rindu seorang nenek pada cucunya bukan hanya soal ingin bertemu. Itu tentang rasa memiliki yang lahir dari darah, dari doa, dari cinta yang sudah ada bahkan sebelum bayi itu lahir ke dunia. Kadang aku membuka lemari kecil tempat kusimpan baju bayi yang dulu kubelikan. Masih terlipat rapi, masih wangi. Aku memeluknya, membayangkan tubuh kecil itu kembali ada di pelukanku. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku bertanya pada diriku sendiri, di mana salahku? Apakah aku terlalu hadir? Apakah kasih sayangku dianggap ancaman? Namun di tengah kesedihan itu, satu hal yang tak pernah berubah adalah cintaku. Cinta seorang ibu tak mengenal jarak. Tak berhenti hanya karena pintu tertutup. Dan meski hatiku retak, aku tahu satu hal. Rindu ini mungkin ditahan, tapi tidak akan pernah padam. Hari-hari setelah larangan itu terasa lebih panjang dari biasanya. Rumahku yang dulu hanya terasa sepi pada malam hari, kini terasa kosong bahkan sejak pagi. Tidak ada lagi suara bayi menangis yang membuatku tergesa-gesa mengambil tas dan berangkat. Tidak ada lagi pesan singkat yang menanyakan cara menurunkan demam atau menenangkan anak yang rewel. Semua mendadak terputus. Awalnya aku memilih diam. Kupikir, mungkin ini hanya emosi sesaat. Mungkin menantuku sedang lelah atau tertekan. Menjadi ibu baru memang tidak mudah. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif. Aku mengisi waktuku dengan mengaji lebih lama, menyibukkan diri di dapur, bahkan menerima lebih banyak jahitan agar pikiranku tak terus-menerus memutar kenangan. Namun semakin hari, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar salah paham kecil. Anakku jarang menghubungiku. Jika aku yang menelepon, jawabannya singkat dan terdengar tergesa. Iya, Bu, nanti saja ya, lagi sibuk. Tidak ada lagi cerita tentang cucuku. Tidak ada lagi tawa di seberang telepon. Suatu siang, seorang tetangga tanpa sengaja berkata, katanya menantu ibu kurang nyaman kalau ibu terlalu sering di rumah mereka. Takut dibilang tidak bisa urus anak sendiri. Kalimat itu seperti membuka luka yang selama ini kututup rapat. Jadi selama ini kehadiranku dianggap sebagai bayangan yang mengancam, padahal tak pernah sedikit pun aku berniat mengatur. Setiap saran yang kuberikan lahir dari pengalaman, bukan dari keinginan untuk menguasai. Aku mulai menyadari, diamku mungkin justru membuat semuanya semakin jauh. Aku menunggu mereka mengerti tanpa pernah benar-benar bertanya apa yang salah. Aku berharap waktu menyembuhkan, padahal jarak justru semakin melebar. Akhirnya, pada suatu pagi yang dingin, aku memutuskan untuk datang. Bukan untuk memaksa, bukan untuk marah, tetapi untuk berbicara sebagai seorang ibu yang hatinya terluka. Sepanjang perjalanan, jantungku berdebar kencang. Aku tidak tahu bagaimana aku akan diterima. Saat pintu dibuka,
Menantuku berdiri dengan wajah tegang. Ia tampak tidak senang melihatku. Saya sudah bilang, jangan datang lagi, katanya datar. Untuk sesaat aku hampir mundur. Tapi kali ini aku menahan langkah. Ibu tidak datang untuk bertengkar. Ibu hanya ingin bicara baik-baik. Anakku keluar dari kamar, wajahnya terlihat cemas. Ia berdiri di antara kami, seperti orang yang terjebak di dua sisi. "Apa ibu tidak bisa mengerti situasi kami?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Selama ini bukankah aku selalu mengerti? Mengerti saat ia ingin merantau. Mengerti saat ia memilih pasangan hidupnya. Mengerti saat ia sibuk dan jarang pulang. Kini, ketika aku hanya ingin melihat cucuku, justru aku yang dianggap tidak memahami. "Aku selalu berusaha mengerti," jawabku dengan suara bergetar. "Tapi tolong, sekali saja mengerti perasaan ibu. Ibu tidak ingin mengatur. Ibu hanya ingin tetap menjadi bagian dari hidup kalian." Suasana menjadi hening. Tidak ada teriakan, tidak ada bentakan. Hanya ketegangan yang terasa berat di udara. Untuk pertama kalinya aku melihat ada keraguan di wajah menantuku. Mungkin selama ini ia juga memendam sesuatu yang tak pernah diucapkan. Konflik ini bukan sekadar tentang kunjungan atau hak bertemu cucu. Ini tentang ego, tentang rasa tidak aman, tentang perasaan yang tidak pernah dibicarakan secara jujur. Dan aku sadar, diam yang terlalu lama telah membuat kesalahpahaman tumbuh seperti dinding tinggi di antara kami. Hari itu menjadi titik di mana semuanya akhirnya terucap. Luka yang kupendam mulai terbuka. Dan meski menyakitkan, aku tahu inilah satu-satunya jalan agar hubungan kami tidak benar-benar hancur. Percakapan hari itu tidak langsung mengubah segalanya. Tidak ada pelukan dramatis, tidak ada permintaan maaf yang panjang. Namun untuk pertama kalinya, kami benar-benar saling mendengar. Aku tidak lagi berbicara sebagai mertua yang merasa benar, melainkan sebagai seorang ibu yang hatinya hanya ingin tetap terhubung dengan keluarganya. Dengan suara yang pelan tapi tegas, aku mengatakan bahwa aku tidak ingin mengambil peran siapapun. Aku sadar, sekarang anakku sudah menjadi kepala rumah tangga. Menantuku adalah ibu bagi cucuku. Tugasku bukan menggantikan, melainkan mendukung. Namun aku juga meminta mereka memahami satu hal. Cinta seorang nenek bukan ancaman, melainkan anugerah. Menantuku akhirnya mengakui bahwa ia sering merasa dibandingkan. Setiap kali aku memberi saran, ia merasa seperti sedang dinilai. Ia takut dianggap tidak mampu menjadi ibu yang baik. Mendengar itu, hatiku terenyuh. Betapa selama ini kami sama-sama memendam perasaan tanpa pernah benar-benar menjelaskannya. Aku menggenggam tangannya dan berkata, "Dulu ibu juga belajar dari nol. Ibu pun pernah salah. Tidak ada ibu yang langsung sempurna. Kalau ibu memberi saran, itu bukan untuk merendahkan, tapi karena ibu ingin berbagi pengalaman. Kalau caranya membuatmu tidak nyaman, ibu minta maaf." Air mata menetes di pipinya. Anak laki-lakiku pun akhirnya berbicara. Ia mengakui kesalahannya karena memilih diam terlalu lama. Ia takut memperkeruh keadaan, tapi justru sikap diamnya membuat jarak semakin lebar. Dari situlah aku belajar bahwa dalam keluarga, keberanian untuk berbicara dengan lembut jauh lebih kuat daripada diam yang dipendam. Mempertahankan hak bukan berarti harus keras. Kadang cukup berdiri tegak dengan hati yang tenang dan niat yang tulus. Sejak hari itu, kami sepakat untuk saling menjaga batas dan komunikasi. Aku tidak lagi datang tanpa memberi kabar. Menantuku pun mulai membuka ruang, meski perlahan. Aku kembali bisa melihat cucuku tersenyum, mendengar tawanya, meski tidak sesering dulu. Dan aku memahami satu pelajaran penting.
Keluarga bukan tentang siapa yang paling berkuasa, tetapi tentang siapa yang mau merendahkan ego demi menjaga ikatan. Cinta yang dewasa bukan cinta yang memaksa, melainkan cinta yang sabar dan saling menghormati. Kini setiap pagi, aku kembali bisa mendengar tawa cucuku, meski tidak sesering dulu. Tapi cukup untuk membuat hatiku hangat. Jika kamu adalah seorang ibu, mertua, atau nenek, ingatlah, cinta kita mungkin tak selalu dimengerti. Tapi selama kita tulus dan berani berbicara dengan hati, selalu ada jalan untuk memperbaiki. Terima kasih sudah mendengarkan kisah pagiku hari ini. Semoga rumah kita semua dipenuhi kelembutan, bukan kesalahpahaman. Wassalamualaikum.